Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Diolanda Medi, NPM A1 di 0062. Di sini saya akan melakukan percobaan praktikum yang berjudul viskositas. Adapun tujuan dilakukannya praktikum ini, yang pertama, untuk memiliki keterampilan melakukan percobaan viskositas. Yang kedua, memahami hubungan antar gaya yang dialami oleh benda yang bergerak dalam fluida dengan kekentalan fluida tersebut. Yang ketiga, menentukan koefisien kekentalan zat cair dengan menggunakan hukum Stokes. Adapun alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum ini, yang pertama, air 500 ml, minyak 500 ml, sabun 500 ml, botol kosong 600 ml 3 buah, penggaris, karter, kelereng 3 buah, benang, timbangan digital, dan stopwatch. Kerja dari praktikum viskositas ini, yang pertama, kita timbang massa kelereng menggunakan timbangan digital. Lalu kita catat hasilnya. Kita isi air sebanyak 500 ml ke dalam botol. Kemudian kita potong botol 1 cm di atas permukaan airnya. Kedua botol ini dengan ukuran yang sama. Kita timbang botol kosong dan kita catat hasilnya. Lalu kita timbang botol yang sudah berisi air 500 ml tadi. Dan kita catat hasilnya. Botol yang kosong dengan minyak sebanyak 500 ml. Kemudian kita timbang dan kita catat. Lalu kita masukkan sabun ke gelas kosong, sabun cuci piring sebanyak 500 ml, dan kita timbang massanya. Kita hitung ketinggian cairan menggunakan penggaris. Dan kita catat hasilnya. Kemudian kita hitung ketinggian dari cairan minyak goreng. Dan kita catat hasilnya. Dan yang terakhir, air sabun kita hitung ketinggiannya dan kita catat.
kita bersamaan dengan stopwatch. Bila kelereng sudah mencapai batas dasar, kita matikan stopwatchnya. Kita mulai 1, 2, 3, dan kita catat hasilnya. Pada percobaan kedua, kita masukkan kelereng dan bersamaan dengan waktu stopwatch. Kemudian kita matikan bila kelereng sudah sampai di dasar. Kita mulai 1, 2, 3, dan kita catat hasilnya. Kemudian kita ambil kelereng menggunakan sendok. Kita lakukan lagi 1, 2, 3. Selanjutnya kita masukkan kelereng ke dalam minyak bersamaan dengan stopwatch dan kita matikan bila kelereng sudah sampai pada dasar botol. Kita mulai 1, 2, 3, dan kita catat hasilnya. Lalu kita ambil kelereng menggunakan sendok dan kita coba lagi 1, 2, 3, dan kita catat hasilnya. Kemudian kita ambil kembali kelereng menggunakan sendok dan kita lakukan percobaan yang terakhir 1, 2, 3. Pada praktikum yang terakhir, kita masukkan kelereng ke dalam sabun cuci piring bersamaan dengan stopwatch. Lalu kita matikan stopwatch bila kelereng sudah mencapai dasar bawah. Kita mulai 1, 2, 3, dan kita catat hasilnya. Lalu kita ambil kelereng menggunakan sendok dan kita lakukan percobaan yang kedua. Kita mulai 1, 2, 3. Kita catat. Dan kita ambil kembali kelereng. Mulai 1, 2, 3, dan kita catat hasilnya. Adapun hasil dari praktikum viskositas ini yaitu massa kelereng 6 gram, diameter kelereng 6,5 cm, volume kelereng 3477 dikali 10 pangkat min 6 meter kubik, massa jenis kelereng 1725 dikali 10 pangkat 3 kg per meter kubik, massa botol kosong 9 gram. Pada tabel pengamatan 8.1, cairan fluida itu air, volume air 500 ml, massa air 506 gram, massa jenis air 1,01 dikali 10 pangkat 2 kilogram per meter kubik.
Pada pengamatan pertama, ketinggian cairan 16 cm atau 0,16 meter. Waktu terukur 0,22 detik. Kecepatan relatif bola terhadap fluida 0,72 meter per sekon. Pada pengamatan kedua, ketinggian cairan 16 cm atau 0,16 meter. Waktu terukur 0,21 detik. Kecepatan relatif bola terhadap fluida 0,76 meter per sekon. Dan pada pengamatan yang ketiga, ketinggian cairan 16 cm atau 0,16 meter. Waktu terukur 0,15 detik. Kecepatan relatif bola terhadap fluida 1,06 meter per sekon. Adapun pada tabel 8.2, cairan fluida minyak goreng, volume minyak 500 ml, massa minyak 426 gram, massa jenis minyak 0,85 dikali 10⁻² kg per meter kubik. Dan adapun pengamatan pada tabel 8.2 yang pertama, ketinggian cairan 15 cm atau 0,15 meter, waktu terukur 0,27 detik, kecepatan relatif bola terhadap fluida 0,55 meter per sekon. Dan pada pengamatan yang kedua, ketinggian cairan 15 cm atau 0,15 meter, waktu terukur 0,25 detik, kecepatan relatif bola terhadap fluida 0,6 meter per sekon. Dan pada pengamatan yang ketiga, ketinggian cairan 15 cm atau 0,15 meter, waktu terukur 0,29 detik, kecepatan relatif bola terhadap fluida 0,51 meter per sekon. Pada tabel pengamatan 8.3, cairan fluida sabun cuci piring, volume sabun 500 ml, massa sabun 472 gram, massa jenis tabung 0,94 kali 10⁻² kg per meter kubik. Adapun pada pengamatan pertama, ketinggian cairan 15 cm atau 0,15 meter, waktu terukur 1,65 detik, kecepatan relatif bola terhadap fluida 0,09 meter per sekon. Pada pengamatan kedua, ketinggian cairan 15 cm atau 0,15 meter, waktu terukur 1,66 detik, kecepatan relatif bola terhadap fluida 0,09 meter per sekon. Dan pada pengamatan yang ketiga, ketinggian cairan 15 cm atau 0,15 meter, waktu terukur 1,78 detik, kecepatan relatif bola terhadap fluida 0,08 meter per sekon. Adapun pembahasan dari praktikum viskositas ini, yaitu viskositas adalah pengukuran dari ketahanan fluida yang diubah baik dengan tekanan maupun tegangan. Lebih jelasnya, pengertian viskositas adalah ukuran kekentalan fluida yang bisa menyatakan kecil besarnya suatu gesekan dalam fluida. Maka apabila makin besar viskositas dalam fluida, maka akan semakin sulit untuk mengalir dan juga akan semakin sulit benda dapat bergerak di dalam fluida. Adapun faktor yang mempengaruhi viskositas, yang pertama itu tekanan. Tingkat viskositas suatu zat cair akan naik jika terdapat tekanan. Sedangkan pada gas, tekanan tidak akan mempengaruhi tingkat viskositas. Mengapa demikian? Ini karena tekanan ternyata mempengaruhi ikatan molekul zat cair. Semakin tinggi tekanan, maka semakin tinggi pula dihasilkan oleh gaya kohesi yang terjadi pada molekul penyusun zat cair. Yang kedua, temperatur, di mana di samping tekanan, tingkat viskositas fluida juga dipengaruhi tekanan. Pada zat cair, temperatur yang naik akan menyebabkan tingkat viskositas turun. Sedangkan pada gas, temperatur yang naik justru akan meningkatkan viskositas. Ini karena pemanasan dan membuat kohesi antara molekul melemah. Yang ketiga, ukuran serta berat molekul.
Ukuran serta berat molekul ternyata juga dapat mempengaruhi viskositas. Semakin berat massa molekul benda, maka semakin tinggi pula viskositasnya. Yang keempat yaitu kekuatan kohesi. Seperti yang telah disebutkan pada bagian pembuka, viskositas dipengaruhi oleh gaya kohesi antara molekul sejenis dalam benda. Maka besar kekuatan gaya kohesi, semakin tinggi pula tingkat viskositasnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan benda yang bergerak dalam fluida. Yang pertama, bentuk benda. Benda memiliki bentuk yang beraneka ragam. Yang kedua, ukuran benda. Benda juga memiliki ukuran yang berbeda, baik benda yang berukuran kecil atau berukuran besar. Yang ketiga, luas permukaan benda. Semakin besar luas pada permukaan suatu benda, maka akan semakin lambat gerak jatuh benda. Dan yang terakhir, permukaan bidang yang dilalui benda. Adapun kesimpulan dari praktikum ini yaitu viskositas adalah pengukuran dari ketahanan fluida yang diubah baik dengan tekanan maupun tegangan. Lebih jelasnya, pengertian fluida adalah ukuran kekentalan fluida yang bisa menyatakan kecil besarnya suatu gesekan dalam fluida. Maka apabila makin besar viskositas dalam fluida, maka akan semakin sulit untuk mengalir dan juga akan sulit benda dapat bergerak di dalam fluida.